Selamat pagi, saya Fedi Pilot, Guru Asuransi. Bersama dengan saya saat ini adalah Om. Saya Nyoman Arkadi Putra. Oke. Pengalaman di asuransi berapa tahun? 31 tahun. Oke. Sebelumnya di mana? Di Bintang. Di Bintang, ke Allianz, ke ACE, kemudian ke Afris, dan sekarang sudah selesai di Afris. Belum selesai, sudah selesai, tapi mungkin masih nggak tahu berlanjut. Kalau Om bagaimana? Saya kurang lebih pengalaman di asuransi juga, sekitar 30 tahun juga. Oke, 30 tahun. Berawal dari Tugu Bunas, kemudian di Allianz, Mega Insurance, kemudian terakhir di Tokyo Meri. Oke, Ndak gimana Ndak? Lu ngomong sini Ndak? Oke. Di asuransi siapa aja? Mana aja? Tahun 91 Oke. join Allianz. Oke, 91. Sama itu karyawan nomor 23. Oke. Terus kemudian tahun 99 ke Zurich. Oke. Balik lagi. 4 tahun kemudian ke Allianz. 5 tahun kemudian ke Zurich lagi. Oke. Lu bolak-balik aja kayak ini aja. Sesuai prinsipnya. Oke. Jadi gini, saya sendiri di insurance industry sejak tahun 87, masuk Allianz tahun 92 kemudian, ya. Oke. Jadi yang saya mau tanyakan saat ini, kalian semua kan praktisi perasuransian, ya tahulah asam uratnya segala macam ya, corak-coraknya. Nah sekarang saya mau tanya, mengapa industri perasuransian penetrasinya masih rendah? Silakan. Susah Ya, mau siapa dulu? Iya. Yang paling senior ya. Penetrasinya ya. Kenapa penetrasinya? Suaranya gede dikit. Ya, karena memang pertama kan kita punya kesadaran untuk asuransi, insurance awareness ya. Jadi kita tuh masih rendah. Artinya Indonesia itu, karakter Indonesia salah satu yang jadi masalah lack of consequence. Dia kurang, jadi dia nggak peduli sama konsekuensi, nanti baru kejadian, baru mikir. Jadi tell me orang Indonesia, terlalu mikir. Ya nggak mempedulikan konsekuensi. Oke. Jadi itu. Oke. Jadi masalah tadi awareness kurang. Kenapa awareness kurang? Kalau saya melihat gini, kalau penetrasi yang masih rendah itu, saya rasa mungkin di asuransi jiwa ya. Karena sampai sekarang tuh dia kisarannya masih 7%. Enggak, semuanya di bawah 5%. Di bawah 3%. Saya tadi udah agak optimis di 7 ya. Masih banyak. Jadi penetrasinya itu di bawah 3%. Bayangkan Pak, ya artinya kalau kita mengacu di Jepang, satu orang Jepang itu dia punya 3 polis. Artinya dia 300%. Jadi apa yang kurang? Nah, yang kurang tadi saya menyambung ke pernyataan Pak Suryana. Memang awareness, tapi kalau bicara untuk harta benda, dia awareness sebenarnya tinggi. Karena dia lebih concern terhadap harta bendanya dibandingkan dengan jiwanya. Bukan dikebalik. Penetrasi kerugian rasanya lebih rendah dibanding jiwa. Betul. Itu karena ada unsur keterpaksaan juga nih, misalnya. Saya sepakat. Misalnya ada leasing ya kan. Dia mau nggak mau. Betul. Mau nggak mau dia harus mau. Karena keterpaksaan. Beli asuransi karena terpaksa. Betul. Tadi awareness-nya kurang. Ini kan terpaksa. Gimana? Nah, kalau saya lihat ini kan sudah penetrasi yang rendah ini sudah berlangsung sangat lama. Lebih. Jadi sejak awal. Ya, jadi introspeksi lah buat kita di industri. Introspeksi. Jadi bukan outlook tapi introspeksi. Jadi kita lihat ke dalam mengapa kita tidak berhasil meningkatkan penetrasi market di industri asuransi. Jangan-jangan masalahnya ada di pihak kita sendiri. Kita punya penyakitnya. Kita lihat sendiri penyakitnya di kita adalah ketika masuk gampang, ketika klaim susah. Misalnya itu. Jadi masuk gampang, susah keluar. Semestinya apa? Susah masuk, gampang keluar karena sudah lemes. Nah, jadi kondisi yang seperti ini ini membicarakan Suryanda. perlu kita lakukan introspeksi, kita pelaku industri apalagi puluhan tahun semua ya. Jadi ada apa yang sebenarnya terjadi, kenapa penetrasi market kita nggak bisa cepat tumbuh, cepat seperti komparasi. Mungkin di ASEAN kita yang paling rendah nih, even dengan negara-negara yang lain. Saya nggak tahu, saya hanya opini, saya nggak pakai data. Namun ya ini kita pelaku industri harus introspeksi, tahu kenapa. Coba sebutkan satu saja. Apa yang harus kita lakukan untuk introspeksi? Silakan. Apa? Lu kan punya pengalaman di Bumi Putra, sakit hati lu udah gede banget. Apa tuh salah satunya? Coba ngomong.
Menurut aku sih masalah law enforcement di Indonesia. Penegakan hukum. Yang lain Indonesia jago lah undang-undang hukum. Bikin undang-undang bagus banyak. Tapi eksekusi untuk law enforcementnya kurang. Apalagi sama temen. Penalti. Apalagi sama temen ya. Karena saling terikat, artinya mereka itu kan punya hubungan kan, entah saudara pribadi, entah saudara, entah bisnis kita nggak. Oke, entah konflik of interest. Atau di balik meja atau di balik apa lambung atau pokoknya law enforcement. Satu. Kalau saya sih lebih ke masih menganggap asuransi itu kebutuhan tertier. Artinya tadi apa yang mesti yang paling mendasar dulu, mereka bisa kenyang dulu, baru kemudian mereka baru bisa memikirkan untuk kepentingan yang ketiga, misalnya baru berasuransi. Sisa uang mereka bisa ke asuransi, beli produk asuransi. Oke, itu salah satu lah tadi masalah penetrasi kenapa. Tapi apa yang mesti dibenahi? Kalau literasi kalau saya. Ya, itu sama. Literasi ya apanya? Artinya kita harus memberikan bahwa dia itu harus mempersiapkan untuk masa depannya. Iya, apa kita lakukan? Kita harus lakukan edukasi. Saya sepakat. Ya, diajari, diberitahu tentang apa asuransinya aja jangan-jangan nggak tahu. Ada yang satu sisi bilang itu haram atau satu sisi dan sebagainya. Kita terlepas dari urusan itu. Iya. Tapi edukasi kepada masyarakat luas itu menjadi satu faktor utama. Edukasi itu banyak model, banyak cara, banyak konsep tema tapi mesti konsisten. Oke, tadi law enforcement, edukasi itu apa aja. Apakah katakanlah kita sudah benar melakukan, kita punya peran dalam memasarkan asuransi sudah benar atau tidak? Kemudian bagaimana kita melakukan proses antara itu sudah benar apa tidak? Apalagi pada waktu terjadi klaim, apakah kita sudah betul-betul melakukan dengan baik atau tidak? Itu kan dari sistem proses transaksi, proses pelayanan. Ujung-ujungnya kembali ke introspeksi diri perusahaan asuransi, industri asuransi kita. Apakah kita sudah menyiapkan tenaga-tenaga kita dengan baik dalam hal melakukan edukasi baik itu kepada internal sendiri maupun kepada eksternal. Itu sangat utama. Tuh, dengerin tuh. Jadi Om Nyoman masih sangat capable untuk duduk sebagai direksi di perusahaan asuransi. Beliau masih kosong nih, Jadi silakan hubungi beliau ya. Support dari dia supaya nanti mendapat bisnis juga. Maksudnya. Oke, satu pesan terakhir buat industri asuransian. Satu pesan terakhir apa? Industri asuransi harus bisa merebut kepercayaan masyarakat. Dengan cara tadi kita mau melakukan apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan, wujudkan. Oke, silakan. Kalau saya melihat karena masih adanya peluang tadi penetrasi yang masih rendah, ya, artinya kita tetap harus bisa meningkatkan lagi kembali tadi ya literasi pemahaman tentang asuransi, sehingga tadi yang ada stigma buruk itu mulai berkurang. Artinya kalau kita mampu menjelaskan, mengedukasi dengan baik, saya yakin di asuransi di Indonesia itu pasti akan bertumbuh dan Oke, silakan kali. Kalau mau sukses asuransi itu simple sebenarnya. Depan dikit semuanya ngomongnya sini. Simpelnya gini. Jadi kalau kita bicara produk, kita bicara price, semua orang bisa lakukan lebih baik, lebih bagus, lebih murah. Tapi bicara service tidak bisa. Service. Artinya soft skill lebih penting daripada hard skill. Oke, jadi integritas, soft skill dan baru hard skill. Jadi demikian teman-teman semua, ini teman-teman mantan Allianz, pensiunan semua, ini baru pensiun tapi mungkin akan di-hire lagi. Jadi jangan bingung kalau pensiun, masih banyak ya cara untuk bisa berkembang ya. Dan kemudian tapi tetap skill kita punya nama baik mesti dijaga. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Thank you. Bye bye.